Baik, karena sudah 5 menit, waktu sudah menunjukkan pukul 7:35, kita mulai kelas hari ini ya. Sebelumnya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Ya, jadi pada minggu ini kelompok 9 ya yang akan presentasi. Mungkin sebelum presentasi ada kalimat pembuka dari Mbak Arum. Iya, baik. Terima kasih Mbak Dita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagi, Kak. Jadi sebelumnya saya perkenalan dulu sebentar, karena memang baru pertama kali saya masuk di kelas ini. Perkenalkan, nama saya Arminaya Rahmawati dari TPA, kelas A ya, S2 TPA. Nah, ini dari 47 ini semuanya di depan laptop nggak ini? Boleh nggak saya absen beberapa mungkin? Cek kehadirannya. Karena nanti selama beberapa menit ke depan, nanti pembelajaran ini mungkin akan butuh kehadiran teman-teman secara full. Maksudnya nggak bisa ditinggal-tinggal seperti itu. Jadi mulai dari presentasi sampai nanti akhir, mungkin saya akan sering memanggil nama teman-teman untuk tanya jawab, dan beberapa kuis di akhir dan penugasan di akhir itu juga konsekuensi dari presentasi di awal. Jadi diharapkan teman-teman nanti hadir di depan laptop gitu ya. Karena ya mungkin masih pagi, ini ada yang masih ngerip-ngerip gitu ya, baru bangun. Sama gitu kan, karena memang masih suasana lebaran. Mungkin ada yang masih di rumah kakek neneknya, belum balik, belum ke Jogja lagi, mungkin ada beberapa juga. Nah, ini ada Mas Pierre, ada Mbak Asna, yang lainnya masih off cam semua. Nanti saya harapkan yang kemungkinan besar untuk bisa on cam, lebih baik on cam saja, nggak apa-apa, nggak usah malu. Kalau misalkan belum mandi juga nggak apa-apa. Ya, jadi lebih baik kelihatan kehadirannya sebagai bentuk penghargaan pada Bu Novi juga, pada presentator juga, pada saya juga yang mendampingi pada hari ini, begitu. Tapi kalau misalkan ada kendala jaringan, ya monggo, nggak apa-apa, oke. Ya, begitu ya teman-teman ya. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin semuanya dari saya. Seperti itu aja Mbak Dita selaku koordinator ya, atau ketua kelas Mbak Dita ini. Saya hanya penanggung jawab matkul saja, Mbak. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya ada Mas Pierre. Pierre, Mas Bu. Pierre ini. Tuh, yang on cam. Oke, selamat pagi Mas Pierre, salam kenal. Ini di mana ini, masih belum pulang kampung ya ini? Masih di kota? Belum balik kampung. Iya, saya asli Surabaya, Pak. Sekarang di Surabaya atau di Jogja? Saya masih di Surabaya, Mbak. Oh, masih di Surabaya. Tapi Iya. udah cari kos belum di Jogja gitu? Iya, masih lihat-lihat dulu, Mbak. Oh iya, sama berarti. Saya juga masih di rumah ini. Iya. Lama 2 semester di rumah, belum ke Jogja sama sekali. Terakhir ke Jogja itu waktu pendaftaran malah. Sama. Terus, oh iya, ada Mbak Dia, Mbak Asna, Mas Ahmad. Yang presentasi hari ini berapa orang? Kebetulan 5 orang. 5. Yang on cam ini yang presentasi pasti ya? Oh, Bu Novi sudah masuk. Selamat pagi, Bu Novi. Kita mulai setelah Bu Novi masuk dulu ya. Assalamualaikum Mbak Arum. Dimulai saja Mbak Arum. Baik, sudah dimulai Ibu. Tadi sudah perkenalan sedikit. Oh ya, Bu Novi, minal aidin wal faizin ya, Bu. Nggih, sami-sami. Ini maaf off kamera dulu ya. Oh iya, enggak apa-apa Ibu. Iya, sama-sama ya Mbak Marisa, Mbak Arum.
Ya, semoga amal ibadah kita diterima ya. Amin, Jadi, amin. dilanjut aja nggak apa-apa, saya menyimak ya Mbak Arum ya. Oke, baik Bu Novi, terima kasih. Maaf ya teman-teman, mungkin ada suara pesawat lewat ini, jadi mengganggu sedikit. Karena dekat bandara. Oke, Oh bisa ini dimulai mungkin. dekat Adi Sucipto ya? Bukan Bukan Ibu, ya? saya di Magetan, jadi dekat Mas Pati yang Lanut itu. Oh iya 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 iya. Tapi jaringan internet ini lancar ya kalau di sana ya? Lancar, alhamdulillah lancar. Kan biasanya ada apa pengalih ini ya, apa Iya, namanya? iya benar. Itu. Tapi alhamdulillah lancar. Oke, oke. Baik, dilanjut saja Mbak Arum. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi. Oh ya, nanti untuk presentasinya plus diskusinya, diskusi kelompok maksud saya itu nanti mungkin sekitar 40-an atau 45 menit begitu ya teman-teman ya. Jadi setelah itu nanti akan saya ambil alih mungkin untuk penguatan materi dan sebagainya begitu. Oke, langsung saja dimulai untuk presentasinya. Monggo. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Eka Arum dan Bu Novi. Saya sebagai moderator akan memulai presentasi pada pertemuan kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Arum, Eka Arum dan Bu Novi yang hadir pada pertemuan pagi ini, dan yang saya sayangi teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Di sini kami kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul variasi dan gaya mengajar. Bisa di next slide. Kelompok 9 ini berisikan anggota 5 orang. Yang pertama ada Dia Rifa Khairunisa, yang kedua Marisa Pratiwi, yang ketiga Asnan Nurpati, yang keempat Ahmad Zopari, yang kelima Mulyana Rahma Nasution. Untuk materinya nanti akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Yang pertama, pengertian variasi. Keterampilan menggunakan variasi merupakan salah satu keterampilan mengajar yang dikuasai guru. Dalam proses pembelajaran, tidak jarang rutinitas yang dilakukan guru seperti masuk kelas, mengabsensi siswa, pertanyaan menagih pekerjaan rumah, atau memberikan pertanyaan yang dapat membuat siswa jenuh dan bosan. Variasi dalam pembelajaran merupakan perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Menurut Sutomo, mengadakan variasi dalam proses pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan cara atau gaya penyampaian yang satu kepada cara atau gaya penyampaian yang lain, dengan tujuan menghilangkan kebosanan atau kejenuhan siswa saat belajar, sehingga siswa menjadi aktif berpartisipasi dalam belajarnya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan variasi mengajar adalah berbagai cara atau gaya penyampaian yang dilakukan guru agar proses pembelajaran berlangsung dengan tidak monoton dan dapat memotivasi siswa sehingga siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Subjek didik adalah manusia yang memiliki keterbatasan tingkat konsentrasi sehingga membutuhkan suasana baru yang membuat segar dan bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. Dalam kondisi seperti ini, guru harus pandai dalam menggunakan variasi mengajar, menggunakan media pembelajaran, atau mengubah pola interaksi dengan maksud menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam variasi. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam dikarenakan ada kesalahan di kamera laptop saya. Bisa di next slide. Baik,
Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada variasi dalam gaya mengajar, variasi media dan materi pembelajaran, serta variasi interaksi. Yang pertama yaitu variasi dalam gaya mengajar. Variasi gaya mengajar sangat banyak yang dapat divariasikan oleh seorang guru. Secara garis besar, hal-hal tersebut adalah yang pertama ada variasi suara. Suara guru yang meninggi secara terus-menerus akan membuat pendengar menjadi capek. Demikian juga suara lemah secara terus-menerus akan membuat pendengar mengantuk atau perhatian terpecah. Oleh karena itu, guru memvariasikan suaranya dari besar ke kecil, tinggi ke rendah, cepat ke lambat, nada sedih ke nada gembira, memberi tekanan tertentu dengan suara lambat-lambat. Dalam mengajar, guru sering menginginkan agar siswa memperhatikan butir-butir penting yang sedang disampaikan. Dalam hal ini, dapat dilakukan guru dengan mengucapkan kata-kata tertentu secara khusus disertai isyarat atau gerakan seperlunya. Misalnya, guru mengucapkan kata-kata, "Ini penting diingat," sambil menulis istilah yang diingat. Kemudian yang kedua, pemusatan perhatian. Dalam mengajar, guru sering menginginkan agar siswa memperhatikan butir-butir penting yang sedang disampaikan. Dalam hal ini, dapat dilakukan guru dengan mengucapkan kata-kata tertentu secara khusus disertai isyarat atau gerakan seperlunya. Misalnya, guru mengucapkan kata-kata "ini penting diingat" sambil menulis istilah yang diingat. Kemudian yang ketiga ada kesenyapan. Kadang-kadang ketika guru sedang asyik menerangkan, terkadang ada siswa yang berbicara sendiri, mengantuk, dan lain-lain. Untuk mengatasi itu, guru bisa menerapkan kesenyapan, yaitu diam sejenak sambil memandang kepada siswa-siswa yang sedang sibuk sendiri. Kesenyapan dapat pula dimunculkan ketika guru mengajukan pertanyaan dengan tujuan memberi waktu berpikir kepada siswa. Setelah diam beberapa saat, barulah guru menunjuk siswa yang akan diminta menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang keempat ada mengadakan kontak pandang. Memandang seluruh siswa ketika mulai berbicara dan kemudian memandang siswa tertentu dengan tujuan mengecek pemahamannya atau memberi perhatian khusus, mencerminkan keakraban hubungan antara guru dan siswa dalam mengajar. Untuk itu, pandanglah peserta didik secara merata, tapi jangan berlebihan. Dan gunanya pandangan mata seorang guru adalah untuk menarik minat belajar peserta didik. Kemudian yang kelima ada gerakan badan dan mimik. Mimik dan gerakan badan merupakan alat komunikasi yang efektif. Variasi mimik dan gerakan badan yang dilakukan secara tepat dapat mengkomunikasikan pesan secara lebih efektif dibandingkan dengan bahasa yang bertele-tele. Mimik dan gerak badan dapat divariasikan antara lain ekspresi wajah, gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan bahu, dan gerakan badan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, perpindahan posisi. Posisi guru ketika mengajar di dalam kelas juga berpengaruh kepada kegairahan siswa belajar. Sebagai seorang guru dalam mengajar, jangan terpaku dalam satu tempat. Guru dapat memvariasikan posisinya secara wajar, misalnya seperti berdiri di depan kelas, pindah ke samping atau ke tengah, ke belakang, atau duduk sebentar. Kemudian variasi yang kedua ada variasi media dan materi pembelajaran. Alat dan media pengajaran merupakan suatu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran. Ada berbagai komponen dalam variasi penggunaan media pembelajaran, diantaranya yang pertama, variasi media pandang atau visual. Penggunaan media pandang dapat diartikan sebagai penggunaan alat dan bahan ajar khusus untuk komunikasi seperti buku, majalah, globe, peta, film strip, TV, radio, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada variasi media dengar. Media audio adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, yang termasuk jenis media ini antara lain rekaman, radio, dan laboratorium bahasa. Pada umumnya, dalam proses interaksi edukatif di kelas, seorang guru adalah alat pertama dalam komunikasi. Variasi dalam penggunaan media dengar memerlukan kombinasi dengan media visual dengan audiovisual. Kemudian yang ketiga ada variasi media dengar dan pandang. Penggunaan media dengar dan pandang melibatkan indera pendengaran dan indera penglihatan. Media yang termasuk jenis ini antara lain film, televisi, radio, slide proyektor, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, variasi media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan atau motorik. Media yang dapat diklasifikasikan ke dalam tipe ini meliputi peragaan yang dipresentasikan oleh guru atau peserta didik, model spesimen, patung, topeng, dan boneka.
Kemudian variasi yang ketiga yaitu ada variasi interaksi. Variasi interaksi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pola guru peserta didik, yaitu komunikasi sebagai aksi satu arah. Yang kedua, pola guru peserta didik dan guru, yaitu umpan balik guru, tidak ada interaksi antar peserta didik. Kemudian yang ketiga ada pola guru peserta didik, yaitu ada umpan balik bagi guru, peserta didik saling belajar satu sama lain. Kemudian ada pola guru peserta didik guru, peserta didik. Yaitu pola ini menerangkan interaksi optimal antara guru dengan peserta didik dan antar peserta didik atau komunikasi sebagai transaksi dan mutiara. Kemudian yang terakhir, pola melingkar, yaitu setiap peserta didik mendapatkan giliran untuk mengemukakan jawaban. Bisa di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Gaya mengajar adalah dimensi atau kepribadian yang luas yang mencakup posisi guru, pola perilaku, modus kinerja, serta sikap terhadap diri sendiri dan orang lain. Menurut Penelope Peterson dalam Alan C. Orstein mendefinisikan bahwa gaya mengajar sebagai gaya guru dalam hal bagaimana guru memanfaatkan ruang kelas, pilih kegiatan pembelajaran dan materi, dan juga cara pengelompokan siswa. Gaya mengajar mengemukakan bahwa gaya mengajar adalah kebiasaan yang disukai yang berkaitan dengan peserta didik, baik dari tingkah laku maupun cara bicara. Gaya mengajar yang dilaksanakan oleh guru mencerminkan bagaimana guru tersebut mengajar, dan gaya mengajar yang dimiliki merupakan gaya mengajar menurut pandangannya sendiri. Menurut Abdul Qadir, gaya mengajar adalah cara yang dilakukan oleh guru pada saat mengajar di depan kelas, yang termasuk langkah-langkah yang dilakukan, juga sikap dan tingkah laku, intonasi suara saat mengajar. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, gaya mengajar guru adalah cara guru dalam menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan baik dari perilakunya, penyampaian materi pelajarannya, penggunaan media, intonasi suara, dan lain-lain yang menjadi pandangannya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam gaya mengajar. Bisa tolong di next slide? Di sini, menurut Ali, tahun 2010, variasi mengajar dapat dibedakan ke dalam 4 macam, yaitu gaya mengajar klasik, gaya mengajar teknologis, gaya mengajar personalisasi, dan gaya mengajar interaksional. Yang pertama, gaya mengajar klasik. Proses pengajaran dengan gaya klasik berupaya untuk memelihara dan menyampaikan nilai-nilai lama dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Isi pembelajaran sejumlah informasi dan ide yang paling populer dan dipilih dari dunia yang diketahui anak. Oleh karena itu, isi pembelajaran bersifat objektif, jelas, dan diorganisasi secara sistematis logis. Proses penyampaian bahan tidak didasarkan atas minat anak, melainkan pada urutan tertentu. Peran guru di sini sangat dominan karena dia hanya menyampaikan bahan. Oleh karenanya, guru harus ahli atau expert tentang pelajaran yang dipegangnya. Dengan demikian, proses pembelajaran akan bersifat pasif, yakni siswa diberi pelajaran. Gaya mengajar klasik sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran di masa sekarang ini yang sudah bergeser dari paradigma teacher center menjadi student center. Pergeseran paradigma ini disebabkan oleh maju pesatnya ilmu pengetahuan dengan bantuan teknologi canggih. Jadi apabila masih ada guru yang menggunakan gaya mengajar klasik ini, maka secara tidak langsung akan menghambat kemajuan siswanya. Selanjutnya, yaitu gaya mengajar teknologis. Fokus gaya mengajar ini pada kompetensi siswa secara individual. Bahan pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kesiapan anak. Peran isi pelajaran adalah dominan. Oleh karena itu, bahan disusun oleh ahlinya masing-masing. Peranan siswa di sini adalah belajar dengan menggunakan perangkat atau media, dengan hanya merespon apa yang diajukan kepadanya melalui perangkat itu. Siswa dapat mempelajari apa yang dapat bermanfaat bagi dirinya dalam kehidupannya. Peran guru hanya sebagai pemandu, guide, pengarah, atau pemberi kemudahan fasilitator dalam belajar karena pembelajaran sudah diprogram sedemikian rupa dalam perangkat baik lunak maupun keras.
Kemudian menurut Toifuri tahun 2013, ciri-ciri gaya mengajar teknologis adalah sebagai berikut. Dalam bahan pelajaran terprogram sedemikian rupa dalam perangkat lunak, software, dan perangkat keras hardware yang ditekankan pada kompetensi siswa secara individual, disusun oleh ahlinya masing-masing, materi ajar terkait dengan data objektif dan keterampilan siswa untuk menunjang kompetensinya. Kemudian, proses penyampaian materi, menyampaikan sesuai dengan tingkat kesiapan siswa, memberi stimulan pada siswa untuk dijawab. Kemudian peran siswa, yaitu mempelajari apa yang dapat memberi manfaat pada dirinya, dan belajar dengan menggunakan media secukupnya, merespon apa yang diajukan kepadanya dengan bantuan media. Kemudian di sini peran guru, yaitu sebagai pemandu, membimbing siswa dalam belajar, pengarah, memberikan petunjuk pada siswa dalam belajar, dan fasilitator, memberi kemudahan pada siswa dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya gaya mengajar personalisasi. Menurut Ali, pengajaran personalisasi dilakukan berdasarkan atas minat, pengalaman, dan pola perkembangan mental siswa. Hal ini karena setiap siswa mempunyai minat, bakat, dan kecenderungan masing-masing yang tidak dapat dipaksakan oleh siswa. Siswa harus dipandang sebagai seorang pribadi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, peran guru sangat dibutuhkan untuk memposisikan dirinya sebagai mitra belajar siswa dengan memberikan bantuan atas perkembangan siswa dalam berbagai aspek. Menurut Toifuri tahun 2013, ciri-ciri gaya mengajar personalisasi yaitu yang pertama dalam segi bahan pelajaran itu disusun secara situasional, sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa secara individual. Kemudian proses penyampaian materi itu disesuaikan dengan perkembangan mental, emosi, dan kecerdasan siswa. Kemudian dalam peran siswa, yaitu peran siswa dominan dan dipandang sebagai pribadi. Selanjutnya peran guru, yaitu membantu menuntun perkembangan siswa melalui pengalaman belajar, menjadi psikolog, menggunakan metode pengajaran dan sebagai narasumber. Dan yang terakhir ada gaya mengajar interaksional. Peranan guru dan siswa di sini sama-sama dominan. Guru dan siswa berupaya untuk memodifikasi berbagai ide atau ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk mencari bentuk baru berdasarkan kajian yang bersifat radikal. Guru dalam hal ini menciptakan iklim saling ketergantungan dan timbulnya dialog antar siswa. Siswa belajar melalui hubungan dialogis. Dia mengemukakan pandangannya tentang realita, juga mendengarkan pandangan siswa lain. Dengan demikian dapat ditemukan pandangan baru hasil pertukaran pikiran tentang apa yang dipelajari. Adapun isi pelajaran difokuskan kepada masalah-masalah yang berkenaan dengan sosio-kultural, terutama yang bersifat kontemporer. Menurut Toifuri, ciri-ciri gaya mengajar interaksionis yaitu dalam segi bahan pelajaran itu berupa masalah-masalah situasional yang terkait dengan sosio-kultural dan kontemporer. Dalam proses penyampaian materi disampaikan dengan dua arah, dialogis, tanya jawab, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Kemudian peran siswa itu dominan, mengemukakan pandangannya tentang realita, mendengar pendapat temannya, memodifikasi berbagai ide untuk mencari bentuk baru yang lebih tajam dan valid. Dan yang terakhir peran guru itu juga dominan, menciptakan iklim belajar saling berketergantungan dan bersama siswa memodifikasi berbagai ide atau pengetahuan untuk mencari bentuk baru yang lebih tajam dan valid. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang lain. Oke, kita lanjut ke tujuan variasi mengajar. Tujuan variasi mengajar sendiri yaitu meningkatkan motivasi belajar mengajar, serta meningkatkan perhatian para siswa kepada guru dan meningkatkan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Ada juga menurut ahli yaitu Mulyasa yang menjelaskan bahwa variasi dalam pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan
pemesanan. Sehingga dalam variasi ini, dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap materi standar yang relevan, memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat siswa terhadap berbagai hal baru dalam pembelajaran, memupuk perilaku positif siswa terhadap pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minatnya. Lalu ada juga tujuan dari penggunaan variasi mengajar dalam proses belajar mengajar, yaitu mempertahankan kondisi optimal belajar, menghilangkan kejenuhan dalam mengikuti proses belajar, meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik, lalu memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Bisa di next slide. Lalu kita lanjut ke prinsip-prinsip mengajar. Ada beberapa ahli yang menjelaskan prinsip-prinsip mengajar. Yang pertama yaitu James L. Marshall. Yang pertama adalah prinsip konteks, yaitu mengajar dengan memperhatikan prinsip ini, guru dalam menyajikan pelajaran hendaknya dapat menciptakan bermacam-macam hubungan dalam kaitan bahan macam sumber. Lalu ada prinsip fokus. Mengajar dengan memperhatikan prinsip fokus, yaitu guru dalam membahas pokok bahasan tertentu perlu menentukan pokok persoalan yang menjadi pusat pembahasan. Lalu ada prinsip urutan, yang mana materi pengajarannya hendaknya disusun secara logis dan sistematis, sehingga mudah dipelajari oleh anak. Lalu ada prinsip evaluasi, yang mana prinsip ini menekankan bahwa guru dalam mengajar tidak boleh meninggalkan kegiatan evaluasi, yang mana evaluasi sendiri merupakan kegiatan integral dalam mengajar. Lalu ada prinsip individualisasi, yang diwujudkan dalam bentuk mengajar hendaknya memperhatikan perbedaan antar individu siswa. Jadi siswa itu sebagai makhluk individu jelas berbeda-beda ya, baik dari segi berbeda dalam kecenderungan atau bersosialisasinya. Lalu yang terakhir ada prinsip sosialisasi, yang dapat menciptakan suasana belajar yang menimbulkan sikap saling kerjasama antar siswa dalam mengatasi masalah. Lalu ada menurut ahli yaitu Mandigers, yang pertama asas aktivitas mental. Nah, untuk belajar itu adalah aktivitas mental. Oleh karena itu, yang mengajar hendaknya dapat menimbulkan aktivitas mental, tidak hanya mendengarkan, mencamkan, dan sebagainya, tetapi lebih menyeluruh pada aspek kognitif, efektif, maupun psikomotoriknya. Lalu ada prinsip menarik, yang dimana perhatian bila dalam belajar mengajar, anak-anak memiliki perhatian penuh kepada bahan belajar, maka hasil belajar tentu akan lebih meningkat, sebab dengan penuh perhatian ada konsentrasi yang pada gilirannya hasil belajar akan lebih berhasil dan tidak mudah lupa. Lalu ada prinsip penyesuaian perkembangan murid, yang mana anak akan lebih tertarik perhatiannya bila bahan pelajaran yang diterimanya sesuai dengan perkembangannya. Prinsip ini juga sudah pernah dikemukakan oleh J.A. Comenius ya. Lalu ada prinsip apresepsi, yang memberikan petunjuk kepada guru bahwa dalam mengajar hendaknya selalu mengaitkan dengan hal-hal yang sudah diketahui. Dengan cara tersebut, anak lebih tertarik sehingga bahan belajar mudah diserap. Prinsip ini biasanya dilaksanakan pada permulaan pengajaran. Lalu ada prinsip peragaan, yang memberikan pedoman bahwa dalam mengajar hendaknya menggunakan alat peraga. Dengan alat peraga tentunya proses belajar mengajar tidak hanya dengan kata-kata ya, seperti presentasi. Pelaksanaan prinsip ini dapat dilakukan dengan menggunakan bermacam alat peraga atau media pengajaran. Kalau pengajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan alat belajar, diharapkan hasil belajar anak lebih jelas dan ia pun tidak cepat lupa. Lalu ada prinsip motoris, yang mana mengajar hendaknya dapat menimbulkan aktivitas motorik anak didik. Belajar yang melibatkan aktivitas motorik menyebabkan anak tidak cepat lupa dan menimbulkan hasil belajar yang tahan lama. Lalu yang terakhir ada prinsip motivasi. Motivasi ialah dorongan yang ada di dalam diri seseorang, sehingga untuk melakukan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhannya, motivasi memegang peranan penting dalam belajar. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, kita masuk ke kesimpulan.
Dari keterangan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai variasi dan gaya mengajar, dapat disimpulkan bahwasannya variasi mengajar adalah berbagai cara atau gaya penyampaian yang dilakukan guru agar proses pembelajaran berlangsung dengan tidak monoton dan dapat memotivasi siswa sehingga siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Manusia yang memiliki keterbatasan tingkat konsentrasi sehingga membutuhkan suasana yang baru, membuat segar dan bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. Dan kemudian gaya mengajar adalah cara guru menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan baik dari perilakunya, penyampaian materi pelajarannya, penggunaan media, intonasi suara, dan lain-lain yang menjadi pandangannya sendiri. Gaya mengajar yang dilaksanakan oleh guru mencerminkan bagaimana guru tersebut mengajar, dan gaya mengajar yang dimiliki merupakan gaya mengajar menurut pandangannya sendiri. Jadi, baik, ini masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau memiliki pertanyaan, kami persilahkan. Tidak ada yang bertanya ya ini ya? Teman-temannya ini gimana ini? Diam semua ini. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa saya buka sesi diskusi atau saya buat pertanyaan untuk teman-teman supaya diskusi pagi ini lebih aktif begitu dan efisien waktu. Bagaimana? Boleh. Atau mungkin ada diskusi dari tim presentator yang sudah disiapkan. Saya persilahkan kalau ada. Sudah habis, Kak. Oh, sudah ya? Oke. Bolehkah saya ambil alih, Mas Ahmad Zofari selaku moderator? Boleh banget, Kak. Silakan, Kak. Oke. Terima kasih. Boleh ditayangkan lagi coba untuk PowerPoint-nya. Mungkin saya review sedikit untuk PowerPoint-nya. Siapa tadi yang bertugas menayangkan PowerPoint? Di sini. Ya, baik. Terima kasih untuk share screen-nya. Jadi sebelum kita mulai diskusi, ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Jadi saya setelah melihat presentasi ini, sebenarnya bagus untuk tampilannya, menarik, dan juga poin-poinnya saja yang ditulis. Mungkin ada beberapa slide, satu slide mungkin yang mungkin agak kebanyakan kalimatnya yang ditampilkan di slide-nya. Tapi secara umum sudah bagus. Cuma tadi yang agak mengganjal itu ketika membahas tentang tujuan variasi kalau tidak salah. Jadi variasi itu kan dibahas di awal.
Jadi di awal sudah dijelaskan pengertian, terus juga dijelaskan tentang macam-macam variasi. Terus sudah gaya mengajar kan, gaya mengajar, terus macam-macam gaya mengajar, pengertiannya juga. Terus tiba-tiba loncat lagi ke materi variasi, atau tadi kalau tidak salah tujuan variasi ya. Jadi agak loncat gitu materinya. Istilahnya kalau di prinsip multimedia itu kurang bersinambungan atau berurutan. Mungkin nanti bisa untuk teman-teman yang akan presentasi selanjutnya, kalau bisa itu kalau materi yang masih satu topik, istilahnya kalau variasi, diusahakan variasi dulu di awal atau boleh gaya mengajar dulu di awal, yang penting jadi satu kesatuan gitu ya, tidak terpencar. Setelah gaya mengajar balik lagi ke variasi. Begitu untuk mungkin PPT-nya Mas Ahmad, Zofari, dan teman-teman semua. Gitu. Terus untuk presentasinya juga tadi saya dengar, saya simak, itu masih banyak yang membaca makalah ya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Membaca narasi pun juga tidak apa-apa. Yang penting PPT-nya itu tidak dianggurkan. Terkadang itu PPT-nya sudah dibuat bagus, poin per poin, tapi karena fokus membaca makalah, jadi terkesan pembuatan PPT-nya itu tidak dimaksimalkan seperti itu. Di poin-poinnya saja, terus dikembangkan sendiri dengan mungkin bahasa sendiri seperti itu. Boleh dengan narasi, cuma ya sesuai dengan yang disampaikan di PowerPoint-nya atau di poin-poin yang sudah dicantumkan di PowerPoint begitu. Oke, next coba ke jenis-jenis gaya mengajar, Mbak. Macam-macam gaya mengajar. Oke. Jadi ini nanti 4 ini akan saya jadikan kuis kecil-kecilan. Jadi teman-teman yang tidak ada di depan laptop, nanti akan ketahuan siapa saja. Dan yang menyimak dan tidak menyimak nanti juga akan ketahuan. Jadi ada 4 jenis gaya mengajar, mulai dari klasik, teknologis, personalisasi, dan interaksional. Coba teman-teman semua ya ini, semua. Jadi wajib semuanya menuliskan pendapatnya di kolom komentar Zoom ya, bukan di Google Form atau sebagainya. Jadi teman-teman yang lain bisa langsung melihatnya perkembangannya gimana. Pilihlah atau istilahnya urutkan menurut kalian itu gaya mengajar mana yang paling cocok untuk kalian pakai di konteks kalian. Misalkan, Bu, saya sudah menjadi guru di SD atau di SMP atau di SMA. Bu, saya sudah pernah menjadi seorang pengisi seminar misalkan. Waktu itu saya mengajarnya seperti ini. Oh, berarti saya gaya mengajarnya pakai yang gaya mengajar teknologis karena menggunakan teknologi dan sebagainya, atau mungkin interaksional karena benar-benar interaksinya dengan mahasiswa peserta didik itu mungkin tinggi, atau personalisasi yang menerapkan prinsip-prinsip teori humanisme pendidikan itu, atau mungkin gaya mengajarnya masih klasik yang masih sering dipakai di sekolah-sekolah pada umumnya. Coba teman-teman urutkan mana gaya mengajar yang paling cocok untuk teman-teman atau paling baik lah menurut teman-teman. Jadi misalkan gini, saya kasih contoh di kolom komentar ya. Menurut saya ditulis namanya. Nama, setelah itu, nama dulu, langsung urutannya. Mungkin yang pertama menurut saya itu yang paling bagus, personalisasi. Misal. Terus yang kedua, misalkan klasik. Dan sebagainya, sampai ke 4. Seperti ini. Nah, coba teman-teman semua wajib untuk menuliskannya di kolom chat selama kurang lebih 5 menit. Tidak boleh lebih dari 5 menit. Monggo. Sampai jam 8 lebih 19 berarti.
Ya, kebanyakan personalisasi nomor urut pertama. Terus ada yang kedua itu teknologis, ada yang kedua interaksional. Baik. Kebanyakan klasik di urutan terakhir. Kebanyakan teman-teman. Masih ada 3 menit. Yang belum menuliskan komentarnya di kolom chat. Ya, yang berada di urutan pertama kebanyakan personalisasi sama interaksional ya. Masih ada 2 menit lagi. Masih banyak yang belum ini. Dua menit lagi. Mas Pierre menuliskan dengan sangat lengkap. Satu menit lagi. Tidak ada tambahan. Sepertinya sudah cukup, semua sudah menuliskan yang sudah hadir di depan laptop. Oke, saya ingin menanyakan kepada teman-teman secara acak ya, mengenai jawaban-jawaban ini. Maaf, pesawatnya lewat. Ada nggak yang memilih interaksional di urutan pertama? Oh, ada ini. Mas Renaldi Setiawan. Coba Mas Renaldi, mana Mas Renaldi? Ya, Kak. Halo. Ya, selamat pagi Mas Renaldi. Selamat pagi, Kak. On cam? Bisa on cam biar terlihat. Mohon maaf, belum bisa, Kak. Oh, belum bisa. Oke, nggak apa-apa. Cukup suaranya saja. Jadi, saya pengen tahu nih, Mas, kenapa Mas Renaldi menempatkan interaksional di urutan pertama? Di antara teman-teman yang kebanyakan itu personalisasi di urutan pertama. Alasannya apa, Mas? Ya, untuk alasannya sendiri itu apa ya? Untuk menjalin hubungan yang baik antara pengajar dengan siswanya, gitu. Hubungan yang baik ya? Ya. Oke. Kalau personalisasi, apakah tidak menjalin hubungan yang baik dibandingkan dengan interaksional? Bagaimana? Ya, itu juga penting. Namun personalisasi bisa diselipin pada gaya mengajar ini. Diselipin dengan interaksional maksudnya? Ya. Oke, kalau di urutan terakhir menurut Mas Renaldi itu personalisasi. Mengapa? Padahal teman-teman yang lain itu menganggap personalisasi itu paling baik menurut mereka. Ini Mas Renaldi di urutan terakhir malah. Kenapa, Mas? Coba dijelaskan alasannya. Iya, Kak. Kenapa? Ya, untuk personalisasi karena ditaruh di akhir itu
kan mengacu pada minat dan bakat siswa. Nah, itu bisa dikelola sesudah adanya interaksional, kemudian teknologi klasik. Seperti itu, Kak. Oke, jadi menurut Mas Rinaldi seperti itu ya urutannya. Mas Rinaldi, guru atau sudah pernah mengajar atau cita-citanya nanti setelah lulus apakah jadi guru? Kalau pengalaman mengajar, alhamdulillah kemarin sempat baru sekali, Kak, pengalaman Baru kecil-kecilan. Di sekolah tingkat apa? SMP kelas 8 itu acara penelitian buat penelitian gitu, Kak. Oke. Baik. Terima kasih Mas Rinaldi. Iya, terima kasih kembali, Kak. Mohon maaf apabila jawabannya nggak jelas. Oke, nggak apa-apa. Ini curah pendapat itu bebas ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya bebas mengungkapkan pendapatnya. Oke, selanjutnya pendapat atau komentar di bawahnya Mas Rinaldi. Ada Mbak Nurbaiti. Mbak Nurbaiti, halo? Halo, Kak. Oke, selamat pagi, Mbak. Udah sarapan belum? Selamat pagi. Mohon maaf, baru puasa. Oh iya, masih puasa sawal. Oke, bagus. Iya. Jadi menurut Mbak Nurbaiti ini personalisasi itu di urutan pertama, kebalikannya Mas Rinaldi. Alasannya apa, Mbak? Oh iya, kalau menurut saya soalnya personalisasi itu malah penting. Jadi kayak sebelum kita mengetahui lebih dalam tuh perlu ini tahu minat bakat dari seseorang gitu, Kak. Nanti kan bisa menentukan karakter. Jadi nggak semuanya tuh guru bisa menentukan, tapi biar guru juga tahu minat bakat siswa itu di mana. Jadi nanti bisa dibimbing, diarahkan seperti itu. Ya, begitu. Terus untuk klasik kenapa di urutan terakhir? Karena kan nanti kalau udah dari personalisasi nanti terus interaksional, jadi guru juga membangun interaksi yang mungkin semakin dekat gitu. Nanti bisa sambil tahu tadi udah tahu minat bakatnya, terus mengajar secara teknologi, jadi bisa dibimbing, difasilitasi. Kemudian yang klasik tuh yang terakhir karena nanti udah sesuai apa yang kayak pelajaran yang udah ada sebelumnya seperti itu, Kak. Oke. Oh, jadi ini Mbak Nurbaiti ini mengurutkan keempatnya ketika Mbak Nurbaiti mengajar gitu ya, diterapkan semua berarti maksudnya? Ya, bisa, Kak. Ya. Sebenarnya tadi pertanyaannya itu misalkan Mbak Nurbaiti mengajar, itu condong atau lebih baik atau lebih memilih gaya mengajar yang mana, boleh salah dua yang dipakai, nggak harus semuanya. Jadi nggak harus keempatnya ini kita terapkan selagi mengajar. Tapi bisa dipilih mana yang mau dipakai. Bisa dipadu atau bisa salah satu juga tergantung kebutuhan. Terima kasih Mbak Nurbaiti. Baik, sama-sama Kak. Oke, satu lagi biar 3 ya. Yang agak beda pendapatnya. Sebentar. Ini ada Mbak Audi Ainun. Coba mana Mbak Audi? Mbak Audi Ainun. Halo? Tidak hadir ya? Mohon maaf Kak, itu Mas. Oh Mas, maaf Mas Audi. Mas Audi, maafkan saya. Halo Mas Audi. Halo. Suaranya tidak jelas ya? Ada gangguan sinyal mungkin? Halo. Oke, terdengar. Jadi Mas Audi menuliskan di sini klasik itu di nomor 1. Jadi Mas Audi ini penggemarnya gaya mengajar klasik. Alasannya apa, Mas? Alasannya mungkin karena sudah dari dulu menggunakan klasik, jadinya ya terbiasa dengan klasik. Mas Audi ini sudah mengajar lama berarti ya? Belum mengajar sih, tapi saya merasa mungkin itu cocok pada diri saya. Oh begitu, oke. Lalu menempatkan interaksional di urutan terakhir. Mengapa, Mas? Karena guru dan siswa sama-sama dominan, nanti jatuhnya malah menurut saya sama-sama dominan, sama-sama ingin lebih menonjol.
Oh, perang perhatian, ingin menonjol Iya. begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk pendapatnya Mas Audi Ainun. Sama-sama. Oke, dari 3 pendapat tadi. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata nggak semuanya itu sama sependapat dengan saya. Ada yang memilih ini, ada yang memilih itu. Memang semuanya tergantung kebutuhan dari teman-teman semua. Sebenarnya boleh ditutup dulu share screen-nya. Akan saya tampilkan share screen dari modul saya yang sudah saya buat sebelumnya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke. Oh, ini makalahnya tadi ya. Nah, di modul ini nanti akan saya bagikan ke teman-teman. Saya sudah menuliskan keempat gaya mengajar itu dalam bentuk tabel. Jadi teman-teman bisa enak bacanya untuk mengetahui perbedaan setiap gaya mengajar. Jadi sudah ada misalkan di aspek tujuan mendidik. Untuk gaya mengajar klasik, teknologis, personalisasi, interaksional itu seperti apa. Jadi lebih enak untuk dipelajari. Nanti akan saya bagikan lewat Mbak Dita, mungkin langsung di-share ke teman-teman nanti. Jadi secara tujuan mendidik, pembelajaran klasik, teknologis, personalisasi, interaksional itu memang sangat berbeda. Karena memang latar belakangnya itu sesuai dengan aliran pendidikannya yang dianut. Ya, aliran pendidikan klasik, teknologis, personalisasi, sama interaksional. Nah, tadi beberapa ada yang memilih klasik di nomor terakhir. Kenapa? Karena mungkin berpendapat ini kuno, begitu. Betul nggak, teman-teman? Ini pembelajaran atau gaya mengajar yang sudah ketinggalan zaman, gitu, istilahnya. Kebanyakan teman-teman tadi kan berpikir seperti itu ya, benar nggak? Benar itu. Nah, benar kan? Nah, kenapa? Karena ini masih teacher center paradigmanya. Sedangkan yang lain itu sudah student center. Nah, klasik ini masih teacher center, tapi ada keunggulannya. Jadi bahan atau gaya mengajar klasik ini tidak selalu buruk lah, istilahnya. Keempat gaya mengajar ini mempunyai keunggulan masing-masing sesuai kebutuhan. Misal, teman-teman mengajar di aula yang sangat besar. Mas Muhammad Hulevi, ya, itu misalkan mengajar dengan kapasitas penonton atau peserta didik itu yang banyak gitu ya, ratusan bahkan ribuan. Apakah tepat jika mengajarnya itu personalisasi? Tepat nggak, Mas? Kalau menurut saya kurang tepat, Mbak. Malah lebih tepatnya yang klasik. Iya, jadi seperti itu. Jadi bukan hanya kita memandang bukan hanya mana yang baik, mana yang buruk, tapi disesuaikan dengan tujuan atau kebutuhan si pendidik atau pengajar. Jadi teman-teman boleh-boleh aja condong atau ngefans ke salah satu gaya mengajar, tapi tetap yang pertama yang harus diperhatikan adalah kebutuhan pengajaran itu sendiri. Jadi kalau pengajarannya kondisinya seperti itu tadi, ya kita harus menyesuaikan juga gitu. Terus misalkan teknologis, itu kan tujuannya untuk mengembangkan kompetensi secara individual, fokus pada perubahan tingkah laku. Nah, ini tepatnya berarti untuk gaya mengajar atau peserta didik seperti apa? Mungkin presentator bisa menjawab. Cocoknya untuk kelas yang seperti apa, peserta didik yang seperti apa, kalau yang teknologis, untuk tujuan mengajar yang seperti ini. Cocoknya untuk apa ini? Apakah mengajar? Izin menjawab, Kak? Baik. Mungkin untuk anak-anak usia dini seperti TK, SD gitu, Kak. Yang lebih, kenapa kok memilih anak usia dini? Karena kan fokus pada perubahan tingkah laku. Mereka kan belum terlalu memahami materi. Ya, di sini peran guru sebagai pemandu, pengarah, fasilitator, peran siswa bebas memilih mata pelajaran sesuai minat. Sebenarnya teknologis ini banyak kita jumpai di pendidikan vokasi. Jadi sudah jelas kompetensi siswanya yang diinginkan itu apa.
terus secara kurikulumnya juga jelas kompetensinya yang harus dimiliki siswa, kegiatan-kegiatannya, keterampilannya apa. Untuk teknologis ini sebenarnya sudah lebih maju karena student center ya, dan sudah saat ini masih banyak digandrungi juga. Terus kalau misalkan personalisasi, ini cocoknya untuk kondisi siswa yang seperti apa? Untuk kelas yang seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Teman-teman? Tujuannya untuk pengembangan minat, pengalaman, dan mental siswa secara individual. Mungkin kayak SMK gitu Kak, yang jurusannya udah terjurus gitu, misalkan kayak SMK pelayaran, dia kan udah terjurus tuh, itu jurusannya untuk pelayaran. Jadi kan karena dia minat, makanya dia belajar di bidang itu. Oke, baik. Sebenarnya kalau ke vokasional itu nanti lebih ke teknologis. Kalau yang personalisasi ini itu lebih ke, teman-teman sudah pernah belajar teori pembelajaran humanistik belum? Di semester ini harusnya sudah ya? Apa Kak? Teori belajar, teori-teori belajar. Sudah semester kemarin. Oke, nah itu personalisasi itu pakainya yang itu, humanistik itu. Jadi mereka sangat, atau guru ini sangat mengutamakan pendekatan secara personal, secara perorangan. Misal di kelas SD, SMP semuanya mahasiswa pun bisa. Seperti sekarang ini, saya sedang mempraktekkan personalisasi. Kenapa? Karena saya bertanya kepada person-person, jadi satu persatu, lalu menanggapi, memberikan feedback satu persatu, melakukan pendekatan-pendekatan dengan langsung menyebutkan nama. Jadi apa? Ada istilahnya keterikatan secara personal. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan siswanya, itu bisa diterapkan yang personalisasi. Seperti itu bagusnya yang personal. Jadi di pendidikan inklusi atau anak berkebutuhan khusus ABK, nah itu cocok untuk yang personalisasi ini. Seperti itu. Yang terakhir ada interaksional. Nah ini cocoknya berarti untuk yang di mana ini kelasnya? Kalau tujuannya seperti ini. Menumbuhkan dan membiasakan kemampuan berpikir kritis, problem solve, menemukan solusi atau pandangan baru melalui proses diskusi-diskusi. Bagusnya untuk apa? Untuk mengembangkan, ada yang bisa menjawab? Untuk apa? Jika pembelajaran itu ditujukan untuk mengembangkan kemampuan sosial siswa, jadi dibentuk kelompok-kelompok seperti tadi ini, jadi ada presentasi kelompok, itu kan sebelum mengerjakan teman-teman masih berdiskusi dengan kelompoknya. Itu Mas Muhammad Hulevi kenapa senyum-senyum sendiri itu? Kenapa Mas? Ada orang tadi samping. Jangan-jangan menertawakan itu, ada suara sapi di sini. Enggak Mbak, malah enggak kedengeran. Kedengeran nggak? Ya lagi Malah nggak berisik itu kedengeran. minta makan. Saya di desa soalnya. Oke, kembali ke tujuan di awal. Jadi seperti ya teman-teman, bisa membedakan nggak antara klasik, teknologis, personalisasi, sama interaksional? Secara umum bisa membedakan ya. Nanti bisa teman-teman baca lagi di modulnya, nanti akan saya kirimkan, tenang saja. Oke, kita masuk ke sesuatu yang lain. Nah, saya sudah menyiapkan PowerPoint. Di sini template-nya mirip-mirip dengan miliknya penyaji, gitu kan? Sepertinya memang sama sumbernya. Mencari template-nya. Nah, ini saya jadikan satu. Jadi misalkan di awal itu variasi mengajar, ya variasi mengajar dulu di awal dibahas semua. Terus gaya mengajar. Sekarang ada quiz lagi, quiz yang ketiga. Untuk variasi mengajar, tadi saya rasa sudah cukup jelas yang dijelaskan oleh presentator, sangat sekali, cukup detail lah istilah. Cuman belum ada ilustrasi-ilustrasi atau gambar-gambar yang memperjelas penjelasan. Misalkan variasi suara,
Nah, kalau dikasih ilustrasi atau gambar seperti ini, mungkin teman-teman akan lebih enak untuk memahaminya. Saya punya satu video. Ada yang pernah nonton ini? Film India, judulnya Tare Zameen Par. Ada yang pernah nonton? Pernah, Kak. Pernah, Kak. Oke. Saya tayangkan cuplikannya. Nanti teman-teman bertugas untuk menganalisis ini, menganalisis variasi apa saja yang guru atau pengajar di video ini. Terus, kenapa kok teman-teman pilih variasi itu? Maksudnya di video itu menerapkan ini dengan misalkan kontak mata atau misalkan perubahan gerakan, intonasi dan sebagainya. Itu alasannya. Terus gaya mengajar yang dipakai guru di video ini itu apa? Misalkan, oh sepertinya dia selalu mendekati siswa ke arah siswa ini dan sebagainya. Berarti gaya mengajarnya apa? Alasannya apa? Kok guru itu memakai gaya mengajar itu menurut Anda? Misalkan Mas Riko memilih gaya mengajar guru ini itu klasik dengan alasan misalkan guru ini student center. Maksud saya teacher center, tidak memperhatikan atau terlalu fokus dengan ceramah saja misalkan. Harus ada alasannya seperti itu misalkan. Oke, saya putar videonya. Nanti berbahasa Inggris ya subtitlenya. Apakah terdengar? Terdengar, Kak. Teman-teman? Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Kalau misalkan kurang kencang, volumenya saya besarkan, tidak apa-apa. Baik, Kak. आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे। डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला, थियरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो? एल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थियोरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921. Oke. Sudah ya teman-teman, nangkep nggak tadi filmnya? Percakapannya tadi paham nggak? Paham ya? Paham Ibu. Paham. Saya nge-lag. Kenapa? Kalau di saya videonya nge-lag jadi Oh, kurang. nge-lag. Tapi kayaknya dapat nangkep sedikit. Iya, Bu. Kalau teman-teman yang lain yang di tempatnya videonya lancar, coba saya pengen jawabannya coba. Ada yang mau menjawab, ada yang mau mengidentifikasi. Tadi si Amir Khan di film itu, dia pakai variasi mengajar apa saja, sebutkan semuanya, mungkin dari tatapan mata, terus mungkin perpindahan gerakan, posisi dan sebagainya. Terus dia pakai gaya mengajar apa? Coba ada yang bisa nggak? Saya izin menjawab, boleh Bu? Oke, silakan. Menurut Mas saya, baik Ibu. Menurut saya itu menggunakan gaya belajar interaksional Ibu. Karena pertama-tama interaksional, gaya mengajar Ya, interaksional. Karena apa yang dilakukan oleh guru tersebut yakni seperti melakukan pendekatan kepada setiap siswa. Dari keseluruhan siswa, dia menjelaskan apa itu penjabaran mengenai
seseorang yang terkenal begitu, lalu dia memberikan apa itu? Pernyataan. Nah, itu memberikan sebuah kata-kata untuk menyemangati atau memotivasi siswa yang ada di kelas tersebut. Dia juga menggunakan prinsip yaitu gimmick muka serta gerakan-gerakan tangan yang sehingga siswa tersebut menarik motivasi siswa tersebut untuk mendengarkan apa yang diutarakan oleh guru tersebut. Jadi komponen variasi mengajarnya seperti mengajar gimmick tadi dengan intonasi suara yang berbeda-beda, ada yang keras, pelan, lambat, cepat, dengan gaya mengajar interaksional, dan alasannya seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti itu. Oke, terima kasih Riko. Sangat bagus ya, memang seperti itu. Ada yang lain mungkin yang menjawab selain interaksional? Oh ya, saya jelaskan dulu konteks videonya tadi. Jadi di film ini, si murid ini, itu sebenarnya dia cerdas, cuma memiliki kekurangan yaitu dia tidak bisa mengenali huruf. Jadi kalau ada huruf, angka-angka itu sulit membedakan. Seperti kasusnya si masa kecilnya Albert Einstein. Ketika guru itu menjelaskan, dikiranya ciri-ciri yang disebutkan tadi itu mengarah ke dia. Dia kan langsung nunduk gitu kan. Dia malu karena semua kekurangan dia dan sebagainya itu dijelaskan oleh gurunya, digambarkan seperti ini secara jelas. Ternyata dia bukan menjelaskan si murid, tapi menjelaskan masa kecilnya si Albert Einstein. Akhirnya dia si murid ini merasa dirinya langsung, wah ini orang hebat, berarti saya juga bisa seperti dia meskipun masa kecil saya atau saya sekarang belum bisa membaca atau bingung dengan baca tulis, bingung membedakan huruf. Seperti itu konteksnya. Nah, selain Mas Riko, ada nggak yang berpendapat lain? Saya Mbak, sedikit berpendapat. Oke, monggo. Seperti yang tadi kan videonya agak nge-lag, tapi setelah dijelaskan oleh Mbak Arum tadi, dari penjelasan singkat tadi itu kelihatan kalau ada variasi komponen mengajar yang personalisasi. Karena kan kenapa? Karena tadi sesuai dengan perkembangan sama kebutuhan dari siswa yang dituju begitu. Ini Mas Muhammad Hulevi ya? Ya, Mbak. Ya, menurut Mas Muhammad Hulevi itu pakainya personalisasi. Iya, selain benar yang bilang Mas Riko tadi ada yang interaksional, komponen yang menunjukkan yang personalisasi, Mbak. Iya. Cuma begini, kalau interaksional itu peran antara guru dan siswa itu mereka sama. Jadi sama-sama aktif. Di video tadi apakah guru dan siswa sama-sama aktif berbicaranya? Yang tidak nge-lag mungkin bisa menjawab. Iya, Bu. Karena siswanya juga memberikan respon seperti ketawa tadi saat gurunya menjelaskan. Nah, berarti iya, memang perannya sama-sama dominan. Lalu, Mas Muhammad Hulevi menjawab personalisasi, karena atau dengan alasan tadi itu sesuai dengan kondisi si siswa yang dituju si guru ya, yang jadi tokoh utamanya ini. Benar seperti itu, betul sekali. Karena apa? Secara halus, secara apa ya, istilahnya melalui pendekatan-pendekatan personal, akhirnya siswa ini yang dituju guru ini merasa apa ya, mengena di dirinya sendiri, kasusnya sendiri. Nah, hebatnya personalisasi itu. Jadi langsung dikaitkan dengan kasus-kasus atau masalah-masalah yang dihadapi oleh si murid. Nah, kalau teman-teman nanti misalkan pandai psikologi gitu ya. Nah, personalisasi ini cocok diterapkan karena memang bentuknya seperti konsultasi bimbingan psikologis, tapi secara dikemas dalam bentuk pengajaran. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah siswa yang seperti ini tuh cocok sekali. Mungkin ada pendapat lain mengenai variasi mengajarnya yang belum dibahas Mas Muhammad Hulevi tadi. Guru tadi mungkin medianya klasik itu. Medianya?
Medianya klasik. Media klasik itu maksudnya seperti apa? Tadi kan dia membawa foto gitu ya, fotonya Albert Einstein. Nah, ini saya tunjukkan ada komponen variasi mengajar macam-macamnya. Jadi tadi guru tadi itu gaya mengajarnya pakai komponen variasi mengajar yang berupa gaya mengajar, itu pakai variasi suara, gestur, sama mimik enggak? Pakai ya? Sudah jelas sekali. Pakai, Kak. Oke. Pakai. Apakah dia mengubah posisi atau bergerak? Iya, Ibu. Iya. Ya, betul. Sangat ya, sampai kemana-mana. Malah ada cuplikan lain itu sampai pakai baju badut, itu nanti bisa dicari di YouTube, itu sampai menari-nari di seluruh atau keliling kelas. Apakah memusatkan perhatian ke beberapa siswa? Iya, Ibu. Iya. 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 Terus apakah menggunakan kesenyapan sejenak? Apakah tadi nyerocos terus, nggak ada jedanya? Ada kesenyapan sejenak. Ada, jadi ada temponya, nggak terus ngomong terus ya. Terus untuk media atau bahan ajarnya dia pakai apa? Pandang, dengar, audiovisual atau pandang dengar, atau taktil? Dengar. Yang diraba. Dengar Kak kayaknya. Media pandang. Pandang, karena dia tadi pakai apa? Fotonya si Albert Einstein. Itu bahan ajar atau media yang dia pakai. Untuk interaksi guru siswanya, variasinya pola yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat, atau kelima? Multi arah itu maksudnya guru ke siswa, terus kebalikannya siswa ke guru, plus siswa-siswa antar siswa. Kedua. Yang paling bagus. Yang mana? Menurut saya kedua. Kedua, yang guru, siswa, terus siswa ke guru. Jadi tidak ada interaksi antara siswa, begitu ya? Dari video tadi tidak ada. Oke. Menurut teman-teman yang lain? Kalau dari cuplikannya juga saya lihat yang kedua, Mbak. Belum ada interaksi iya. siswa ke siswa. Iya, betul. Jadi sudah bisa ya untuk mengidentifikasi variasi mengajar dari video tadi. Sudah paham teman-teman ternyata. Terus untuk gaya mengajar sudah benar juga tadi. Meskipun dia modelnya di kelas atau secara klasikal, tapi dia menggunakan gaya mengajar yang personalisasi dan interaksional. Apakah teknologis juga? Ada yang bisa menjawab? Kelihatan nggak tadi teknologisnya? Mencapai satu kompetensi tertentu misalnya. Ada target-target perubahan perilaku yang jelas istilahnya. Kamu harus bisa seperti ini, begitu. Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, sebenarnya ada satu video lagi, tapi sebenarnya waktunya hampir habis ya. Jadi kita ke kuis aja dulu. Oke, jadi teman-teman disiapkan HP-nya, boleh nanti kuisnya itu pakai HP, 10 menit saja, cuma 10 soal ABC-an. Tenang, ini kuisnya mudah kok. Cuma 10 menit, disiapkan, dikerjakan di HP boleh, di laptop boleh. Nanti akan saya tampilkan real time pengerjaannya teman-teman untuk menguji pemahamannya. Tadi sudah di awal ada curah pendapat, ada kemampuan mengidentifikasinya sudah bagus, pasti kuisis ini gampang lah, bisa teman-teman. Sudah siap ya untuk smartphone-nya? Saya akan kirimkan link-nya kalau sudah. Sudah siap teman-teman? Halo? Allah, Mbak. Insya Allah. Jadi nanti yang poinnya atau skornya paling tinggi akan mendapatkan sesuatu dari Bu Novi, mungkin parsel lebaran. Oke, saya lanjutkan. Syaratnya main ke rumah saya. Nah, betul sekali. Oke, saya bagikan link kuisnya. Di grup WA apa? Di kolom komentar? Enaknya teman-teman? Grup WA aja, Bu. Oke, saya ke Mbak Dita berarti ya. Sudah. Silakan Mbak Dita di-share di grup kelasnya.
Ya, silakan masuk dengan nama depannya sudah. masing-masing ya. Dengan nama depannya masing-masing. Namanya jangan aneh-aneh loh ya. Nama aslinya saja yang dipakai. Masih 1, ya, 2. Ditunggu sampai ada berapa orang ini? Sudah 50. Tambah saya sama Bu Novi berarti 48 harusnya. 48, ini baru 17. -26. Yuk yang lain. Yang masih sarapan, ditinggal dulu piringnya. 31. Tayo itu siapa? Ada yang namanya Tayo kah? Beneran ada yang namanya Tayo? Nggak ada, Mbak. Siapa? Nah, nanti nggak tahu namanya aslinya dong. 35, yang lain mana ini? Ayo ketahuan ini nggak hadir ini, cuma masuk Zoom aja ditinggal. Harusnya ada 49. Sekarang nambah lagi ya, 51. Saya tunggu sampai jam 8.54. 40 orang. Dua menit lagi. 41. Sebenarnya sudah semua ya. Oh belum, masih belum. Kalau ada yang belum, coba bilang sebelum saya mulai. Ada yang kesulitan masuk, mungkin masalah jaringan. Masih keluar-keluar Bu, atau masih loading. 42. Sudah bisa saya mulai? Teman-teman? Udah masuk semua ya ini? Nggak ada yang bermasalah? Loading? Halo? Nggak ada? Allah enggak, Mbak. Oke, saya mulai. Sudah 42. Berarti ada berapa orang nih yang tidak? Harusnya ada 49. Kurang 7 orang. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Waktunya 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim.
AJS juga memimpin. Oh, yang 4 ini nggak ikut ini cuma nama tok. Yang satu masih satu pertanyaan lagi. Mbak Faidatun sudah selesai. Mas Aji sudah selesai di urutan pertama. Ada 45 poin. Tujuh orang sudah selesai. Oke, ditunggu yang lain. Ayo semangat, Kak Bari. Ini kenapa berhenti? Sudah berhenti sepertinya ya. Oh, masih jalan. Yang sudah selesai dimohon untuk bersabar menunggu yang belum ya. Ini mau baru mulai ini ya, baru masuk Kak. Nanti sampai jam 9.04 ya. Waktunya 10 menitnya habis, 4 menit lagi berarti.
Kak Deva ditunggu. Loh, itu baru mengerjakan siapa Tayo itu. Masih 3 menit lagi. Lagi ya teman-teman. Ini Tayo tiba-tiba memimpin. Siapa yang Tayo itu? Ini mengulang kedua kali sepertinya sudah tahu jawabannya ini. Oke, sudah jam 9.04, sudah 10 menit ya teman-teman. Kita akhiri untuk kuisnya. Yang urutan pertama ada Mas Tayo, nggak tahu siapa. Terus yang kedua ada Mas Aji, Mbak Faidatun, Mbak Ayu, Mbak Asna, Mbak Dita, Mbak Zenara, Mas apa Mbak? Nggak tahu juga, maafkan saya karena belum berkenalan ya tadi. Mbak Marisa, kok Tayonya ada banyak? Ada Tayo 1, Tayo 2. Nanti harus mengaku ya yang namanya Tayo siapa. Ada terakhir ada Mbak Dia. Ada berapa orang ini yang 41. Kalau ada yang pakai 2 gadget bisa nambah peserta ini. Nah, selamat untuk Mas Tayo atau Mbak Tayo, nggak tahu cewek apa cowok ini. Oke, saya tutup dulu kuisnya. Sebentar. Tadi ada beberapa pertanyaan yang teman-teman itu banyak salahnya. Sebentar ya, sebelum saya mengakhiri. Nah, nomor 1 ini kebanyakan benar. Alasan variasi mengajar itu penting. Mengapa? Yang kedua, tujuan variasi sudah banyak yang benar. Separuh-separuh. Ini mungkin terjebak dengan permainan kata-kata ini. Yang masih salah. Nah, ini banyak salahnya ini. Jadi memang di presentasi teman-teman tadi yang kelompok, itu tidak ada yang menerangkan tentang fungsi variasi mengajar yang ini, yang ketiga ini. Ini jawabannya menjaga wibawa guru. Banyak yang salah karena memang tadi terlewat ya, mungkin tidak dijelaskan, tapi di modul saya dan di presentasi sudah ada. Ya, ini sebagian sudah benar.
Nah, itu saja yang pertanyaan itu yang banyak salahnya. Oke, saya tutup dulu untuk kuisnya. Oke, gimana teman-teman tadi kuisnya? Pertanyaannya? Seru nggak? Atau senang nggak kalau misalkan teman-teman itu kuliahnya seperti ini? Senang, Bu. Seru, Ibu. Dulu, Bu. Ih, beneran. Nanti di dalam hatinya grundel gitu. Kalau soalnya Ih, sulit apa nggak sih? seru. Kalau soalnya sulit nggak seru. Jadi soalnya gimana? Langsung Mudah atau jadi ya asisten dosen ini. Gimana? Langsung jadi asisten dosen ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu Novi. Jadi Nggak usah memang ikut kalau pekerti misalkan lagi. Pekerti itu, bentar saya off kamera dulu. Ya, nggak usah ikut pekerti lagi Mbak Arum. Pekerti itu Baik, ini Ibu. apa namanya, latihan keterampilan mengajar. Ya. Alhamdulillah Ya, saya sudah dipertahankan. mengajar di SD, Bu. Sudah 1 tahun. Oh, ngajar di mana Mbak Arum? Di dekat rumah, Ibu. Jadi setelah lulus S1 itu saya mendaftar PNS dan alhamdulillah keterima di SD di dekat rumah saya, Bu. Oh, iya, Jadi ya, sudah mudah-mudahan nanti mengajar. S2-nya bisa buat naik pangkat ya. Amin. Ya, oke, lanjut. Oke, terima kasih Ibu Novi. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan sudah lulus, terus misalkan ditakdirkan atau memang berkeinginan untuk mengajar, teman-teman usahakan mengajar itu yang benar-benar membuat siswa itu senang gitu loh, di dalam kelas itu senang. Dia benar-benar menikmati pembelajaran, tidak bosan. Saya itu jujur, saya itu seorang guru PAI ya. Guru PAI itu pendidikan agama Islam. Jadi pengalaman saya dari SD, SMP, SMA itu kebanyakan guru PAI itu membosankan mengajarnya. Jadi saya ada keinginan untuk ini gimana caranya saya jadi masuk ke S1 pendidikan PAI itu biar guru PAI itu tidak dibenci istilahnya karena bosan gitu loh. Teman-teman sendiri mungkin dulu di SD SMP-nya itu mesti bosan gitu ya kalau guru cuma ceramah doang. Akhirnya waktu pendidikan S1 itu alhamdulillah saya ketemu dosen-dosen atau pengajar-pengajar itu yang benar-benar mengajarkan saya itu strategi pembelajaran itu yang baik itu seperti apa. Jadi usahakan mengajar itu bukan cuma membuat peserta didik atau siswanya itu mendengarkan, tapi juga membuat peserta didik itu belajar waktu di dalam kelas kita dan belajar di luar kelas kita. Jadi setelah kita mengajar itu mereka muncul semangat untuk belajar sendiri secara mandiri seperti itu. Jadi teaching itu is how to make them learn, not to make them listen. Seperti itu ya teman-teman. Itu kata-kata terakhir saya sebagai penutup. Mungkin nanti akan ditambahi oleh Bu Novi. Seperti itu. Terima kasih teman-teman dan Bu Novi. Oke, ini saya disisain 1 menit aja ini. Kayaknya lebih cukup nggak apa-apa, saja Mbak Arum. Ini apa namanya, kita beri apresiasi ya kepada Mbak Arum sudah magang dan mengajar di tempat kita gitu ya, sangat menginspirasi gitu ya, kita applause gitu ya. Terima kasih Mbak Arum ini. Saya kira memang jauh lebih sulit mengajar anak SD ya daripada anak-anak di atasnya. Ini saya off kamera aja biar nggak patah-patah suaranya. Jadi kalau sudah bisa mengajar anak SD itu biasanya bisa mengajar di atasnya, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya mahasiswa gitu ya ingin bisa mengajar dan mendidik yang menginspirasi ya, pertama magang dulu di kelas-kelas sekolah dasar ya, kalau bisa di TK bahkan ya. Makanya kenapa ada prodi pendidikan guru anak usia dini, lalu pendidikan guru anak sekolah dasar, karena memang jenis karakteristik peserta didiknya sangat berbeda dan juga jenis dan karakteristik bidang studinya juga berbeda. Jadi ada prodi sendiri begitu dan strateginya pun berbeda karena memang pemilihan strategi itu berdasarkan hal-hal tersebut ya, sehingga dikhususkan seperti itu. Kan tidak ada pendidikan guru sekolah menengah atas ya atau sekolah menengah pertama, tapi lebih kepada bidang studi begitu. Jadinya memang memiliki kekhasan tersendiri dan tingkat kesulitan yang
yang memang punya kekhasannya sendiri gitu. Jadi selamat Mbak Arum. Saya kira ini baru sekali ya, berarti pekan depan masih masuk lagi ya? Iya, atau cuma ya. Jadi mahasiswa jangan bersedih ya, karena pekan depan kita masih bertemu dengan Bu Arum ya. Jadi saya juga ikut belajar ini Mbak Arum. Senang jadi, oh ya, jadi lebih fun ya. Oke, itu saja mungkin ya. Tanpa berlama-lama, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kira kita bisa ketemu lagi pekan depan, insya Allah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar semuanya. Terima kasih Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Semuanya. Bu Arum. Pada sana. Terima kasih. Oh ya, nanti saya minta Terima kasih, Bu Arum. rekamannya Tuhan.